Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Mari kita doakan teman-teman kita yang hari ini sedang sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bertemu kembali hari ini dengan Pak Dede Chandra. Seperti biasa kita akan belajar banyak hal dalam video pembelajaran ini. Anak-anak, Pak Dede tidak bosan-bosan untuk selalu mengingatkan bahwa kita tidak boleh berhenti belajar karena dunia ini selalu mengalami perubahan. Oleh karena itu maka kita harus tetap semangat untuk belajar. Insya Allah ya, selalu semangat untuk belajar. Nah, untuk mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir, tentunya ada hal yang harus kalian catat, maka Pak Dede persilahkan kalian untuk menyiapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Dan agar pembelajaran kita hari ini menjadi pembelajaran yang diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mari kita mengawali kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Selesai. Saksikan video pembelajaran ini sampai selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Tema 2 yaitu tentang persatuan dalam perbedaan. Adapun tujuan pembelajaran yang hendak kita raih pada pembelajaran kali ini ada 3. Yang pertama, setelah membaca teks proklamasi kemerdekaan, peserta didik mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. Yang kedua, setelah membaca teks, peserta didik mampu menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati tumbuhan dan habitatnya, peserta didik mampu menyebutkan ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya. Anak-anak, proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Nah, anak-anak, ternyata bangsa Indonesia memiliki persatuan meskipun memiliki perbedaan suku. Nah, anak-anak, kali ini Pak Dede ingin mengajak kalian semuanya untuk membaca secara bersama-sama, yaitu tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu.
Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula B.M. Diah, Sayuti Melik, Sukarni, dan Sudiro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, telah hadir antara lain Suwiryo, Wilopo, Gofar, Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Nah, anak-anak, dari bacaan yang sudah kita baca barusan, mari kita mengisi peta pikiran yang tampak pada layar kalian berdasarkan teks yang barusan kita baca, yakni yang berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Kita akan menggunakan 6 pertanyaan, yaitu apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Kalau dalam bahasa Inggris sering disingkat 5W 1H. W yang pertama adalah what, apa. Pak Dede beri contoh, misalkan untuk pertanyaan apa, yaitu apa yang menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Nah, pertanyaan ini jawabannya ada di dalam teks atau bacaan yang berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang barusan kita baca bersama. W yang kedua, why, mengapa. Pak Dede beri contoh, pertanyaannya adalah mengapa Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu? Ini pun berdasarkan teks ya, sehingga jawabannya ada pada teks atau bacaan yang berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya adalah W berikutnya, yaitu who atau siapa. Nah, berdasarkan teks juga, maka Pak Dede beri contoh pertanyaannya, yaitu siapa yang membacakan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. W berikutnya adalah where atau di mana. Contoh pertanyaannya berdasarkan teks juga. Pak Dede beri contoh di mana teks proklamasi ditulis. Kemudian W berikutnya adalah when, artinya kapan. Nah, contoh pertanyaannya berdasarkan teks juga ya, yaitu kapan teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno. Setelah 5W, karena tadi sudah ya, what, apa, why, mengapa, who, siapa, where, di mana, dan when, kapan, maka selanjutnya adalah H, yaitu how, artinya adalah bagaimana.
Contoh pertanyaan menggunakan kata bagaimana, misalnya adalah bagaimana konsep penulisan teks proklamasi dilakukan. Nah, kalau kita bahas satu persatu, pertanyaan-pertanyaan menggunakan 5W1H tadi, maka kita bisa menjawab pertanyaan itu berdasarkan teks. Sehingga dengan menggunakan 5W1H, kita bisa menggali informasi penting dari sebuah bacaan. Mari kita bahas satu persatu pertanyaan tersebut. Yaitu apa yang menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Di teks kita akan menemukan bahwa proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Nah, ternyata pertanyaan menggunakan kata apa bisa menemukan informasi penting ya dalam bacaan. Nah, sekarang menggunakan kata tanya mengapa. Mengapa Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu? Berdasarkan teks atau bacaan yang sudah kita baca sebelumnya, kita akan menemukan jawabannya adalah karena Amerika Serikat menjatuhkan bom atom pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Nah, ternyata kata mengapa bisa menggali informasi penting dari bacaan, alasan Jepang menyerah kepada tentara sekutu. Selanjutnya, anak-anak, kata tanya siapa? Sebelumnya, Pak Dede sudah memberi contoh kata tanya siapa itu, yaitu dalam bentuk pertanyaan siapa yang membacakan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, berdasarkan pertanyaan dengan kata tanya siapa, kita bisa menggali informasi penting dari bacaan bahwa Insinyur Soekarno lah yang membacakan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Pertanyaan selanjutnya adalah kata tanya di mana, yaitu di mana teks proklamasi ditulis. Berdasarkan teks atau bacaan juga, maka kita akan temukan bahwa teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Nah, ternyata kata di mana bisa menggali informasi penting dari bacaan, tempat ditulisnya teks proklamasi. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kata tanya kapan ya, yaitu kapan teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno. Berdasarkan teks atau bacaan juga kita akan menemukan bahwa teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Wah, ternyata kata tanya kapan bisa menggali informasi penting dari bacaan, yaitu berupa waktu ya anak-anak. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah kata tanya bagaimana. Contoh pertanyaan yang Pak Dede sudah buat yaitu bagaimana teks proklamasi dibuat. Maka dari teks kita bisa menemukan bahwa dengan cara membagi tugas ya anak-anak, yaitu penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Adapun yang menulis konsep teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno. Sedangkan yang mengetik teks proklamasi adalah Sayuti Melik, dan yang menandatangani teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Jadi, kata tanya bagaimana bisa menggali informasi penting terkait cara pelaksanaan sesuatu. Nah, anak-anak, menjelang proklamasi kemerdekaan, perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa bukanlah penghalang bagi generasi muda
dan generasi tua untuk berkumpul. Perbedaan pendapat sempat terjadi, namun akhirnya mereka bersatu padu untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada waktu itu, semangat persatuan sangat menonjol. Bangsa Indonesia memiliki tekad yang kuat. Tidak ada jalan lain dalam usaha memproklamirkan kemerdekaan kecuali menjalin persatuan dan kesatuan. Hal ini mencerminkan kerukunan dalam perbedaan. Nah, anak-anak, walaupun berbeda-beda, tetapi tetap bersatu padu ya. Nah, lalu sebetulnya apa makna proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi bangsa Indonesia, anak-anak? Di antaranya adalah yang pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia. Yang kedua, sebagai pengakuan kepada dunia luar. Lalu yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, sebagai tonggak sejarah negara Indonesia. Anak-anak, mari kita bahas satu persatu makna proklamasi Indonesia bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Oleh karena itu, anak-anak, proklamasi kemerdekaan tentunya merupakan puncak perjuangan Indonesia karena memang dihasilkan dari perjuangan para pahlawan. Yang kedua, makna proklamasi Indonesia bagi bangsa Indonesia adalah pengakuan kepada dunia luar. Apa yang dimaksud dengan pengakuan kepada dunia luar? Nah, anak-anak, dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini, yaitu secara de facto, diikuti oleh pengakuan dari negara lain secara de jure. Apa itu de facto? De facto itu secara fakta ya, secara kenyataan. Jadi ketika kita memproklamirkan, maka itu adalah pengakuan secara de facto, secara kenyataan. Tapi kemudian akan diikuti oleh pengakuan dari negara lain secara de jure, maksudnya secara peraturan, ya, secara hitam di atas putih atau secara tertulis. Lalu yang ketiga, makna proklamasi bagi bangsa Indonesia adalah menaikkan martabat bangsa. Apa yang dimaksud dengan menaikkan martabat bangsa? Nah, anak-anak, pembacaan teks proklamasi itu memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Tentu saja, dari penjelasan ini kita bisa memahami bahwa peristiwa proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia tentu akan menaikkan martabat bangsa dari yang tadinya negara yang dijajah menjadi negara yang bebas dari penjajahan, negara yang merdeka, negara yang mandiri, sehingga memiliki martabat tentunya ya anak-anak. Nah, yang keempat, makna proklamasi Indonesia bagi bangsa Indonesia adalah perjuangan sebagai negara baru. Apa yang dimaksud dengan perjuangan sebagai negara baru? Nah, anak-anak, Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Ini hampir sama dengan poin ketiga, tetapi lebih dirinci lagi bahwa Indonesia sebagai negara yang mandiri, negara merdeka,
negara yang tidak tergantung kepada negara lain, tentu merupakan negara baru, anak-anak, yang tentunya negara ini dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Maka tidak berlebihan kiranya jika memaknai peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia sebagai perjuangan untuk menghasilkan negara baru. Lalu yang kelima, makna proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi bangsa Indonesia adalah sebagai tonggak sejarah negara Indonesia. Apa yang dimaksud dengan tonggak sejarah negara Indonesia? Anak-anak, pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Maka tentu ini akan menjadi tonggak sejarah negara Indonesia. Anak-anak, masih ingatkah kalian pepatah di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung? Pepatah ini mempunyai makna apabila kita berada di tempat yang baru, maka kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan setempat agar kita bisa diterima dan hidup berdampingan dengan damai. Hal ini juga berlaku pada tumbuhan loh. Agar keberlangsungan hidupnya terjamin, maka tumbuhan harus mampu melakukan adaptasi sesuai kondisi lingkungannya. Bagaimana ya cara tumbuhan beradaptasi? Ada yang tahu? Ayo kita pelajari bersama ya. Nah, anak-anak, mari kita perhatikan gambar yang ada pada layar kalian ya. Jangan gagal fokus ya. Di situ ada gambar monyet, bukan yang itu ya. Oh, gambar Pak Guru, bukan yang itu juga ya. Tapi yang dimaksud adalah yang ada pada teks anak-anak, yang ada pada bacaan. Itu gambar apa ya? Betul, itu adalah gambar bunga teratai. Indah sekali anak-anak, warnanya terlihat mencolok ya, berwarna pink ya. Nah, mari kita baca teks berikut ini dengan cermat. Bunga teratai. Tahukah kamu bunga teratai? Tanaman ini tumbuh di air. Oh, ternyata tanaman ini tumbuh di air anak-anak. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Jadi akarnya itu di bawah air ya. Kemudian tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Oh, ternyata daun teratai dapat mengapung di air itu karena tangkai daunnya itu tumbuh menjalar ya, anak-anak. Nah, daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernapas. Nah, sekarang coba amati di sekitarmu, lalu pilih satu tanaman. Temukan ciri-ciri dan cara adaptasinya. Kemudian tuliskan informasi yang kamu dapatkan pada peta pikiran berikut ya. Ini Pak Dede ingin memberikan contoh satu lagi, yaitu eceng gondok ya. Pak Dede mengamati eceng gondok, kemudian setelah itu Pak Dede menuliskan informasi penting dengan cara menggunakan pertanyaan 5W1H ya. Yang ingin Pak Dede gali informasi penting dari tanaman yang Pak Dede amati adalah untuk menemukan ciri-ciri dan cara adaptasinya. Pertanyaan yang pertama menggunakan kata apa?
pertanyaan yang Pak Dede berikan contoh, apa ciri-ciri tanaman yang tumbuh di air? Karena eceng gondok juga tumbuh di air ya anak-anak. Kemudian kata tanya mengapa, Pak Dede memberikan contoh mengapa eceng gondok memiliki akar yang mengapung. Kemudian pertanyaan siapa, Pak Dede memberikan contoh siapa yang memanfaatkan eceng gondok. Lalu kata tanya di mana, Pak Dede memberikan contoh pertanyaan di mana eceng gondok tumbuh. Lalu kata tanya kapan, Pak Dede memberikan contoh pertanyaannya yaitu kapan fotosintesis pada eceng gondok terjadi. Dan yang terakhir, kata bagaimana, Pak Dede memberikan contoh pertanyaan bagaimana eceng gondok beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, anak-anak, sebagai tugas, Pak Dede ingin meminta kalian semuanya coba amati di sekitar kalian, lalu pilih satu tanaman. Kemudian temukan ciri-ciri dan cara adaptasinya dengan menggunakan 5W1H ya. Apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Tentu sebelumnya setelah kalian memilih satu tanaman ya, kemudian tanaman itu namanya ditulis di tengah-tengah ya Nana. Seperti yang Pak Dede berikan contoh sebelumnya, coba kalian tuliskan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali informasi penting tentang tanaman yang kamu sudah pilih sebelumnya untuk menemukan ciri-ciri dan cara adaptasinya. Nah, anak-anak, Tuhan menciptakan kita berbeda-beda agar kita saling mengenal dan saling menghargai tentunya anak-anak, karena memang perbedaan itu merupakan anugerah ya. Seperti tumbuhan, manusia memiliki cara berbeda dalam beradaptasi. Perbedaan yang ada tentunya bukan untuk dipermasalahkan, namun untuk disyukuri. Wah, ternyata tidak terasa Nana pembelajaran kita sudah hampir selesai. Nah, kali ini Pak Dede ingin mengajak kalian untuk merenungkan kembali apa saja yang telah kita pelajari hari ini dan apa pula manfaatnya. Apakah ada yang masih ingat? Kita sudah mempelajari apa saja ya hari ini? Ya betul, kita sudah belajar tentang bagaimana menggali informasi penting dari bacaan ya anak-anak, tentunya menggunakan rumus 5W1H, yaitu what artinya apa, kemudian why artinya mengapa, lalu who artinya siapa, when artinya kapan, where artinya di mana, dan yang terakhir adalah H yaitu how artinya adalah bagaimana. Nah, anak-anak, selain itu juga kita sudah belajar ya, apa makna teks proklamasi bagi Indonesia ya. Ketika dibacakan pada saat peristiwa proklamasi Indonesia. Nah, tentu itu memiliki makna yang sangat besar ya bagi bangsa Indonesia peristiwa proklamasi itu. Kemudian kita juga sudah belajar ciri-ciri dan cara adaptasi tumbuhan, yaitu yang sudah kita pelajari, salah satunya adalah teratai, kemudian tadi juga eceng gondok ya anak-anak. Nah tentu dengan kita belajar cara menggali informasi dengan menggunakan rumus 5W1H, tentunya akan membuat kita menjadi semakin kritis ya anak-anak. Kemudian kita juga akan dituntun untuk bisa menemukan informasi-informasi penting. Tentu ini sangat bermanfaat sekali dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tidak kalah pentingnya, kita juga jadi bisa menghayati makna proklamasi negara kita ya anak-anak. Dan tentunya dengan kita mempelajari ciri dan cara adaptasi tumbuhan, pengetahuan kita juga semakin bertambah ya anak-anak.
Nah, anak-anak, pada akhirnya Pak Dede mengucapkan terima kasih karena kalian telah menonton video pembelajaran ini sampai selesai. Pak Dede mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan tentunya ada kesalahan ketika melakukan proses pembelajaran ini. Mohon dimaafkan ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan tentunya kita berharap juga agar ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang barokah. Sebagai penutup, mari kita tutup kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan berdoa di dalam hati. Berdoa di dalam hati dimulai. Selesai. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.